Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital teman-teman. Di video kali ini saya mau memperbaiki sebuah mikrofon ya, mikrofon wireless. Ini dia receivernya V1, baru nyampe, dipakai cas ya, kayak gini, adaptor ding, dengan output 12 volt 1 ampere. Nah, keluhan dari mikrofon ini nggak keluar suaranya gitu loh katanya. Waktu ini belum putus pun suaranya tetap nggak keluar gitu. Dan mikrofon ini kalau kita hidupin nyala tuh. Tuh kan ada tulisannya. Channel 4. Kayak gitu ya. Sebelumnya kita coba tes dulu ya. Ini kondensornya. Mic kondensor. Tuh, kalau kita buka kayak gini dia isinya, guys. Seperti biasa ini ada semacam speaker kecil gitu loh. Ada bekas apa nih, busa-busanya. Busa apa gabus ya? Gabus lah. Kalau busa kan dari sabun ya. Oke, sekarang ini kan lilitan isinya. Coba kita tes ya, pakai avometer digital. Nyambung apa enggak dia? Kalau nggak nyambung kan berarti putus. Dan kalau putus rusak artinya gitu, guys. Pakai avometer digital skala dioda ya. Kalau misalnya nyambung nanti bakal muncul angka, loh kok segini? Baterai saya udah mau habis nih. Aduh. Waduh. Gede banget toleransinya. Ntar ya, guys. Gini aja deh. Kalau misalnya nggak nyambung kan muncul angka 1. Kalau misalnya nyambung muncul angka segini ya. Ini kenapa aturan kan 003. Ini terjadi karena baterai saya mau habis tuh. Ada indikator baterainya ya. Karena baterai saya yang satu lagi nggak tahu kemana. Langsung kita coba aja buat ngetes ini ya. Di sini ada bekas solderan, kita tes aja di sini. Nyambung kok teman-teman. Ini kalau misalnya saya sentuh, saya ukur gini, kita bisa ngedengerin di sini ada yang bergerak gitu, bunyi cetek gitu. Tuh, nyambung dia. Di avometer pun muncul angka seperti itu. Artinya dia nggak putus. Oke, nggak usah sering-sering ya, karena ini spoolnya kan kecil di dalam. Artinya secara teknis sih kalau misalnya kita sambung ulang di kabel ini, dia bakal normal gitu. Kalau kayak gini kita boleh ngelepas mesinnya, boleh juga enggak. Tapi yang paling enak kita ngelepas mesinnya ya. Seandainya kita nggak mau ngelepas mesinnya, kita juga bisa langsung solder aja, kita lepas kabelnya atau enggak gitu. Kalau misalnya kita pengen tahu kabelnya putus apa enggak, kita juga bisa mengukurnya tanpa ngelepas kabelnya dengan cara biasa seperti ini. Kalian pasti tahu lah ya. Seperti ini, kita tempelin di sini, nyambung nggak dia? Nyambung tuh, nggak putus. Terus satu lagi, oke, nggak putus juga. Seperti itu ya. Ini udah saya sambung. Dan sekarang kita mau uji coba lagi menggunakan avometer digital tapi nggak pakai skala dioda. Kita pakai skala milivolt DC. Kita hidupin. Nah, ini nanti kita akan menggunakan cara ini untuk ngecek kondensernya masih bagus apa enggak gitu.
Nih, kita lihat 0 volt ya. Kalau misalnya kondenser mikrofon masih bagus, kalau misalnya kita tiup, nanti bakal ada tegangan di sana. Coba langsung kita ukur di sini ya. Terus kita tiup. Bentar. Ini kalau kita lepasin, kita pasang. Oke, sekarang kita tiup. Tuh, naik kan tegangannya. Tuh. Artinya mic kondensernya masih bagus, teman-teman. Ini mic dynamic, tapi biasa kita nyebutnya mic kondensor gitu. Beda sama mic kondensor, definisi mic kondensor yang dijual-jual itu ya. Kayak gitu. Jadi kondensernya ini masih bagus. Nih. Nggak rusak. Tapi nggak hidup gitu. Nah, kenapa kok nggak hidup? Bisa jadi karena komponennya rusak. Di sini kan ada IC nih. Dapat fokus nggak? Oke. Ada IC tipenya A1M23A10. Ini nggak bisa saya temukan di internet, adanya di Cina. Di online shop di Indonesia nggak ada. Terus ada satu lagi juga IC bertipe KT203T. Saya cek di internet nggak ada juga di Indonesia, di online shop Indonesia, adanya di Cina. Kayak gitu. Apalagi kristal 24 MHz ini. Gak ada yang sekecil ini dijual kristal di online shop. Apalagi di toko-toko komponen yang di sini, teman-teman. Pasti nggak ada gitu loh. Jadi kalau misalnya mentok di sini sih, jadi kalau misalnya nggak ada komponennya, akhirnya pekerjaan kita mentok gitu, nggak bisa dikerjain lagi, nggak bisa dilanjutin lagi. Sekarang apa yang mau saya lakukan? Saya lepas ya. Ini avometer saya karena baterainya mau habis, jadi agak kayak gitu deh. Ini saya tempelin di sini. Coba saya tiup. Nggak ngaruh ya. Sekarang saya tempelin di sini guys, kayak tadi. Saya tiup. Tuh, muncul tegangan kan sampai 7,4 volt. Tuh. Saya tiup lagi ya. Saya tiup lagi. Lagi. Tuh, muncul. Mic-nya masih bagus. Kondensernya. Cuman mesinnya rusak gitu. Di sini saya ngelihat ada bekas cairan ya. Nih. Ada bekas cairan di sini yang udah kering. Nggak tahu sebelumnya mungkin habis ketetesan air atau kena apa gitu. Akhirnya menyebabkan kerusakan. Kayak gitu. Jadi ya udah mentok di sini doang akhirnya ngerjainnya. Teman-teman, LCD ini bukan semacam LCD 7 segmen yang bisa berubah angkanya gitu. Tapi angkanya tuh udah fix, nggak bakal berubah lagi karena ini modelnya cuma pakai kayak cutting sticker gitu, kayak neon box. CH004 ini udah nggak bisa berubah lagi dia. Artinya memang nggak bisa diutak-atik kayak gitu ya.
Oke lah kalau kayak gitu. Sekarang coba ya, kita bersihin aja bagian yang kira-kira pernah kena air ini atau kena cairan yang bikin jadi kotor atau lengket dan menyebabkan korsleting. Meskipun cara ini juga nggak meyakinkan, tapi kalau misalnya kondisi komponennya susah dicari dan hampir mentok pekerjaannya, boleh-boleh aja kita lakukan hal-hal yang nggak lazim, teman-teman. Seperti itu ya, sebagai opsi-opsi yang terakhir. Oke, sekarang oh iya, kata yang punya ini kan waktu datang kan memang udah putus, tapi kata yang punya kalaupun ini dipasang bang, katanya nggak bisa bunyi juga gitu. Oke lah kalau gitu teman-teman ya, ini mau ceritanya, ini mau saya pasang lagi ke mesinnya, terus saya mau tes dengan posisi kabel seperti ini, keluar suaranya apa enggak. Nanti kalau misalnya nggak keluar suaranya, bakal saya balik solderannya ya, kira-kira bakal keluar suaranya lagi apa enggak gitu. Sekarang ayo kita pasang. Hidup ya, tuh. Sekarang kita tes ke ampli. Saya tes dulu ya pakai mic yang biasa. Saya colokin di sini. Oke. Saya colokin amplinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu nyetek dulu. Tuh, bunyi kan? Cek 1, cek 1, cek 1. Tuh. Dengar kan guys? Dengar kan? Cek 1, cek. Matiin. Dimatiin pun bunyi. Saklarnya udah rusak berarti ini. Cek. Matiin pun bunyi. Cek 1, cek 1, cek. Tuh bunyi kan? Cek 1. Oke. Mic-nya kita matiin dulu. Terus sekarang kita hidupin mic wireless-nya ya. Mic wireless-nya kita hidupin. Ini dia mic wireless-nya. Tempatnya sempit guys. Udah hidup ya. Kita matiin dulu deh. Tuh mati. Kita hidupin. Tuh. Channel 4 ya. Channel 004. Kalau udah puter nggak ngaruh nih.
Kita mediumkan aja deh, seperti ini. Yang ini channel 3, ini channel 4. Mikrofon ini menggunakan channel 4. Tuh. Ya kan? Oke. Sekarang mikrofonnya udah on. Sekarang kita colokin dulu amplinya. Kita tunggu nyetek dulu ya. Oke, udah nyetek atau udah bunyi speaker protektornya. Sekarang kita colokin, kita cek. Sembuh. Cek 1, cek 1, cek 1, cek. Sembuh guys, habis dibersihin tadi. Cek 1, cek 1, cek 1. Sembuh. Matiin dulu ah. Kenapa tadi saya matikan? Karena syutingnya malam, terus muncul suara berdengung, jadi takut terlalu berisik ya. Terus tadi kan saya goncang gini, ternyata dia upluk-upluk gitu loh. Apa itu upluk-upluk? Ini tuh longgar gitu loh teman-teman. Nggak tahu ini asli apa enggak, tapi kenapa kok dia longgar gitu. Akhirnya saya lilit solasi gini supaya dia nggak longgar ya, supaya dia nggak duk-duk gitu. Nah, sekarang misalnya tanpa menggunakan pop filternya, coba ya kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hidupkan amplinya, saya nyalain mic-nya. Oh, bunyi kan? Kenceng banget suaranya. Cek 1, cek 1, cek 1, cek 1. Saya agak menjauh dulu ya. Cek 1, 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 cek. Coba saya colokin rapat dulu ya. Udah rapat ding. Ini kok kenapa berdengung? Karena potensio dari volume masternya nggak saya tempelin di box. Karena baru saya betulin ini amplinya. Oke, saya tes lagi ya. Tuh. Saya matiin lah, biar nggak terlalu berdengung. Saya tutup pakai pop filter ya. Oke, saya nyalakan. Tes 1, tes. Cek 1, cek 1, cek 1, cek. Kecilin dulu volumenya ya. Cek 1, 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 2, 3, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3, cek 1, cek 1, 2, 3, cek. Oke, sembuh teman-teman. Sembuh ya, kayak gitu cara memperbaikinya. Kalau misalnya suaranya agak nyendat-nyendat, itu biasa karena apa? Suaranya nyendat-nyendat. Mungkin masih minta dibersihin lagi PCB-nya, atau amplinya agak sedikit bermasalah karena ini amplinya masih belum sempurna, soalnya baru saya betulin, masih ada sisa-sisa kerusakan. Yang bisa saya gunakan ini di channel 3, channel yang lain belum saya tes kayak gitu ya. Tapi minimal kita udah tahu gimana cara memperbaiki mikrofon seperti ini guys. Semoga kita bisa implementasikan ini di waktu mikrofon wireless kita rusak ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jadi jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.
Tunggu, ada satu lagi, udah sembuh, dengungnya udah hilang, nggak parah gitu. Saya lupa ada colokan di channel B, di channel A yang ternyata nggak saya cabut, jadi nimbulin suara dengung. Nah sekarang udah nggak ada dengung ya. Ini saya pukul-pukul, kedengeran ya suaranya ya. Saya tes ya. Cek 1, cek 1, cek. Tuh masuk suaranya guys. Akhirnya saya kurangin ya. Cek 1, cek 1, cek. Tuh. Ini saya tunjukin ya. Cek 1, cek. Tuh. Agak ada mulut saya lah sedikit. Cek 1, tuh. 1 tuh 2 atau 2 menyengsarakan. Cek 1, cek. Tuh, sembuh teman-teman. Udah normal suaranya, nggak meliur-meliur lagi. Cek 1, cek 1, cek 1. Kalau untuk mikrofon seperti ini, penerimaan suaranya dari depan. Kalau seperti ini bisa dari mana aja gitu. Aduh, karat pula nih. Bisa dari mana aja, beda ya. Jadi kalau kita pakai mic seperti ini, pastikan suaranya masuk dari atas sini, dari depan sini ya. Cek 1, cek. Oke, udah sembuh. Thank you teman-teman. Assalamualaikum.